Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwot bersama lawyer Roy Suryo. dari Roy Suryo CS. Roy Suryo CS. Di samping saya ada Bung Ismet, ya aktivis ya. Aktivis sosial. Di sebelah kiri saya ada Pak Jenderal, aktivis sekarang jadi aktivis nih, begitu pensiun jadi aktivis. Kenapa beliau jadi aktivis? Karena merasa terpanggil. Honor kurang. Masya Allah. Kondisinya negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, kita berkumpul kembali. Banyak hal yang kita ingin bicarakan. Oke, mungkin tema yang pertama adalah tentang bagaimana sih di pengadilan kemarin, di kepolisian kemarin ya, kondisinya berperkara, Gelar perkara khusus ya? gelar perkara khusus di mana Roy Suryo menjadi tersangka. Ya, oke, lanjut. Ya, terima kasih Bang Buyung, senior saya ini. Sama-sama di Fakultas Hukum, tapi saya nggak pernah bertemu. Karena Bang Buyung terlalu tinggi ini ya, senior saya gitu. Terima kasih ya. Mungkin saya sedikit menerangkan karena ini menyangkut saya prokesnya di UI World ya, di tim pengacaranya Roy Suryo itu ada juga yang di UI, anak UI gitu, di junior saya juga Bang Abdul Ghafur itu junior saya. Jadi gabung-gabung ya. Ya, jadi gini Bang Buyo, saya sedikit menerangkan bagaimana dulu kondisinya gelar perkara khusus yang di Polda, yang dilakukan oleh Polda. Itu langsung dipimpin oleh Direktur Bareskrim Umum Polda Metro Jaya, yaitu Pak Bareskrim ya, Polda ya. Polda, yaitu Bapak Imanuddin. Alhamdulillah Bang Imanuddin itu cukup alot ya, itu dipimpin dan dipandu oleh langsung oleh Kabak Wasidiknya. Nah itu, jadi pada saat itu mulai dipaparkan bagaimana kondisi perkembangan kasus yang mau digelar itu, Tentang ijazah palsu itu. tentang laporan atau aduan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ya, dan Jokowi CS. Itu pelapornya ada 4 orang. Yang lebih fokusnya di sini adalah pelapor itu atau pengadu ini adalah Pak Jokowi. Jadi di sini ada pada saat gelar perkara itu oleh penyidik ada sekitar saksi atau bukti yang disampaikan ada 700 bukti surat 709. Nah, 709 dan saksi ahli itu ada 22. Ada 22 saksi ahli. Itu saksi terdiri dari ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa dan macam-macam ya. Itu dia. Tapi pada saat itu memang kita suasananya ya kondusif lah. Termasuk di situ ahli ngibul juga ada. Hah? Ahli ngibul juga ada. Jadi apa dari pelapor atau pedumasnya, ada juga dari pihak kuasanya Pak Jokowi waktu itu nggak datang. Yang ada adalah kuasanya yang diwakili juga oleh ada 4 orang yang diwakili juga oleh Bapak Yakob Asubuan. Itu ternyata ini saya juga anak UI juga, junior juga gitu. Junior lagi dari dari Abdul Ghafur gitu. Kami selesai ngobrol lah bertiga waktu itu kan sama si Yakob gitu kan. Jadi pada saat itu semua sudah disampaikan keluhan kami. Ada kami menerangkan ada sekitar 2 yang cluster ya, sesi yang saya hadiri itu dan kawan-kawan mewakili si Ibu Kurnia Triani dan Bang Rizal Fadilah, ya. Kemudian Bang Rustam Effendi. Ya. Nah, 3 itu karena itu klasternya. Sebenarnya berlima. Ada di perwakilan juga dengan Bang Egy ya. Bang Egy sudah diwakili oleh Ibu Elida kalau salah sama anaknya. Terus kalau dari sisi Bang Damai Haliludis, Bang Damai langsung datang. Tapi dia nggak banyak berkomentar karena dia beranggapan bahwa dia tidak pernah mengajukan untuk gelar perkara khusus. Ya, yang saya dengar ya. Nah, sampai dia tidak berkomentar.
yang sebenarnya ini berawal dari permintaan kami waktu itu dari Roy Suryo dan tim meminta untuk gelar perkara. Alhamdulillah dikabulkan oleh. Tujuannya apa tuh? Gelar perkara khusus itu tujuannya apa? Ya kami pengen sejauh mana juga proses atau prosedur yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap klien kami dan Roy Suryo CS tentang kok ini karena kami kan nggak ada beberapa juga seperti Bang Egy itu kan belum diperiksa sudah jadikan tersangka. Oke, jadi diragukan lah semua penyelidikan sebelumnya. Nah, itu juga dari sisi kami pengen tahu karena dari klien kami Bang Rizal sama Ibu Kurnia itu pada saat diperiksa selalu mengatakan perlihatkan dulu lah ijazahnya itu. Kalau ijazah itu nggak dilihat, ya kami nggak bisa memberikan keterangan seperti itu. Jadi itulah dengan latar belakang itulah kami mengajukan minta untuk melakukan gelar perkara khusus yang kemarin dilakukan hari Senin kemarin gitu. Jadi dari pemaparan semua sudah dipaparin. Nah, yang lucu kemarin itu dari pihak Jokowi yang sebagai pelapor itu keberatan kalau ijazah itu ditampilkan, ada yang munculkan, diperlihatkan lah gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu gelar perkara itu dihadiri juga oleh yang di luar ekstern dari Polda itu ada sebenarnya dari Komnas HAM diundang, terus Komnas Perempuan diundang, Ombudsman juga diundang. Tapi Komnas HAM dan Komnas Perempuan nggak datang. Yang datang itu adalah dari perwakilan dari Ombudsman. Itu ibu-ibu tuh saya lupa namanya. Dan kita cukup berdebat lah pada saat itu menyampaikan. Jadi Ombudsman memihak ke sana? Nggak. Alhamdulillah Ombudsman juga selaras dengan kami bahwa ya ini sudah merupakan sebuah case publik, ya ditampilkan saja, diperlihatkan saja gitu. Tapi ada keberatan dari beberapa itu akhirnya langsung diputuskan oleh yang mimpin gelar perkara itu ya Dir dan Direktur itu Pak Iman langsung yaudah boleh, sehingga itu pun dan waktu-waktu terakhir setelah dilemparkan ditampilkan, diperlihatkan, dan kami cuma melihat seperti ini aja, gantian lihat gitu, nggak boleh diraba gitu. Jadi ada dua yang diperlihatkan itu. Apa itu yang dilihatkan? Ijazah asli bukan? Sama nggak dengan yang di medsos? Yang waktu diperlihatkan itu fotokopi. Kita udah sebelum diperlihatkan udah begini-gini juga. Saya tadi dan kawan-kawan pikir ini sama nggak? Maksudnya dengan apa yang beredar gitu, atau berbeda gitu. Kalau berbeda ya, lah misalnya kalau berbeda kan dia memunculkan yang terbaru atau gimana gitu. Ternyata sama. Fotonya juga sama semua. Sama dan seperti yang beredar, seperti yang diamarkan oleh khususnya yang diunggah oleh Dian Sandi itu kalau nggak salah. Karena saya langsung berpikir kok di bawahnya ada bercak-bercak hitam gitu-gitu, ternyata sama dengan ini yang gini. Nah, baru kita ya udah apa yang disampaikan atau dianalisa oleh Bang Roy Suryo dan Rismond dan Tifa itu ya itu yang dianalisa. Jadi kita diperlihatkan analognya lah. Kita nggak bisa melihatkan apakah itu palsu apa asli, kita belum bisa memastikan. Nah, makanya kita menganggap itu adalah ijazah yang analognya lah. Jadi perlihatkan. Bukan yang asli. Maksudnya belum asli gitu kan. Nanti di persidangan lah nanti kalau memang itu Jadi ini nanti kita minta ke sidang. Setelah di sidang baru. Ya kalau di persidangan itu adalah dari penyidik lah. Sebelum persidangan itu kan harus apa dulu ke jaksa penuntut umum lah. Sekarang saya tanya nih. Kenapa kok tiba-tiba ada beritanya keluar itu Rizal Padilla yang disangkakan kok dicekal? Apa kaitannya dengan persoalan ijazah ini? Kalau masalah Rizal Padilla itu dicekal, kami sih khususnya saya ya nggak begitu paham, karena selama ini kan juga waktu diperiksa sebagai tersangka itu sudah wajib lapor kalau nggak salah tuh, wajib lapor. Yang kemarin saya nggak memeriksa, ini kan sesi pertama Rizal Padilla, Kurnia sama Bang Effendi. Saya waktu itu mendampingin Bang Roy. Orang kan harus jelas dulu dicekal itu. Bang Roy memang dicekal. Kalau waktu itu saya ikut mendampingi dan kawan-kawan ya. Itu alhamdulillah juga dibantu lah anggarannya sama penyidik. Kami
biasanya 2, itu langsung bisa berempat pada waktu itu. Masalah Bang Timbo, yang pengacara, sama Bang Yaya, yang Bang Medi dan saya sendiri. Sekarang Bang Gofur gitu. Ada banyak juga. Oke, kita lanjut. Bung Ismet, gimana ceritanya nih? Apa yang mesti kita sampaikan nih kepada pemirsa? Ya, terima kasih Bang Buyung. Menurut saya kita semua rakyat Indonesia sudah mengetahui situasi dinamika politik akhir-akhir ini. Ya, semakin nggak karuan, ya semakin runyam. Apakah itu terkait dengan ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi maupun soal bencana banjir bandang yang sangat dahsyat, ya, yang sangat memilukan karena sikap lambatnya dari pemerintah. Dan tadi kalau mendengar persoalan ijazah palsu yang kemarin itu GPK ya, apa namanya? GPK itu Gelar perkara khusus. gelar perkara khusus, bukan gerakan pengacau keamanan ya. Jadi gelar perkara khusus ini harus digarisbawahi gitu, karena GPK itu pernah ada juga istilahnya dari Orde Baru ya. Dan ngelihat gelar perkara khusus itu terkait dengan ijazah yang sesungguhnya sangat sederhana. Nah ini kan dengan banyaklah cerita, katanya sudah berbulan-bulan para termu-termu itu ngomong ini udah berbulan-bulan, sampai Jokowi sendiri mengatakan ada aktor besar lah, ada apalah segala macam. Nah ini kan jadi pertanyaan, apa tuh yang diulang-ulang terus oleh termul itu, bahwa ketika diminta ya untuk dihadirkan ijazah itu dianggap hak pribadi atau haknya Jokowi untuk tidak mau menghadirkan atau menghadirkan. Nah ini kan diulang-ulang terus, harus di persidangan. Nah setahu saya sudah ada berapa kali sidang, tapi Jokowi nggak hadir, itu nggak hadir. Berarti kan ini bohong besar gitu. Nah menurut saya di ijazah ini bisa diselesaikan kasusnya ya sebenarnya dengan satu kata dan satu sikap saja, yaitu apa? Kejujuran. Jadi di Indonesia ini selama bertahun-tahun tidak ada kejujuran politik gitu. Ya, kita harus akui, termasuk mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, yang kemudian Orde Reformasi ini benar bisa disebut gagal total. Terutama 10 tahun terakhir itu reformasi itu dibuat blunder sama Jokowi. Jadi nggak ada kejujuran politik. Nah, sehingga kebohongan yang sistemik ya dan struktural ini akhirnya membuat rakyat jadi terbelah, jadi saling curiga-mencurigai dan saling ngotot-ngototan dengan terpecah belah, dan argumentasi yang ditampilkan oleh pihak termul itu, pihak Jokowi itu memalukan ya, membuat kita jadi apa sih? Dagelan aja udah. Ya kayak dagelan. Ya menunjukkan kan mereka itu katanya sarjana, ada apalah katanya profesor, doktor, master segala macam, tapi kok cara berpikirnya nggak menunjukkan keilmuannya, ya sikap intelektual yang mereka dapat di kuliah selama ini. Misalnya saja ketika semalam kalau tidak salah di Kompas TV kan antara Bang Rismon sama si Yakob itu kan kelihatan soal misalnya skripsinya Jokowi selalu dibantahnya kan yang dipersoalkan ijazah. Kenapa sekarang kok dipermasukkan skripsi? Nah, padahal dia sendiri kuliah dong kan. Apalagi tadi disebut si Yakob itu alumni UI. Nah, akhir dari semua proses perkuliahan itu kan ijazah melalui tahap, ada skripsi, ada segala macam lah. Kalau perkuliahan yang sehari-hari bisa ada transkrip nilai, ada SKS segala macam. Nah wajar aja itu dipertanyakan. Jadi bukan ujuk-ujuk ditanyakan soal ijazah, kemudian ya berkelit-kelit terus lari kemana-mana. Nah ini kan sangat tidak mau dibilang sangat tidak bijak, sangat tidak dewasa sebagai warga negara Indonesia. Dan saya tidak etis, dan saya bilang
soal ijazah Jokowi ini satu-satunya sejarah mungkin peradaban dunia. Bukan sejarah Indonesia, sejarah peradaban dunia. Ada satu orang presiden dengan diperoleh ijazahnya, kemudian berbulan-bulan terus ngomong ngalor ngidul, ya sangat tidak intelektual itu. Nah, ini sejarah dunia memalukan sekali terjadinya di Indonesia. Ya, apakah nanti di persidangan juga saya juga nggak yakin Jokowi akan hadir dengan gagah perkasa misalnya, apalagi emang udah kurus badannya tuh atau sekarang membengkak, kan kita juga nggak tahu. Oke, Bung Ismet, kalau kita bicara ijazah, capek kita. Ya betul. Nah, tadi Bung Ismet bicara tentang banjir tadi. Oke, nah ini lagi nih, tambah seru ini, tambah seru. Ya, Ya, kita gimana lihat ceritanya? ini kalau dalam tata aturan pergaulan dari dunia maupun dikecilkan ke lokal, regional, kemudian ke komunitas, ke keluarga, ke pribadi. Itu kan orang saling tolong-menolong sangat wajar. Ya. Nah, ini ada orang presiden yang kayaknya rada sombong gitu kan, menolak bantuan dari saudara-saudara ya kemanusiaan dari negara lain, Dia menghargai bahkan sudah datang ke Indonesia ditolak. Ini kan sebenarnya melecehkan, menghina hubungan internasional antar negara, ya baik itu bilateral maupun multilateral. Jadi naudzubillah min zalik ini, apa yang Presiden Prabowo ya katanya ingin membela rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat, buktinya orang ada bantuan ditolak. Nah, sementara ketika ditolak, kalau pemerintahnya cepat melakukan ya tanggap bencananya dengan gercep, ya nggak apa-apa lah, memadai, kemudian dia bisa menembus barikade hambatan-hambatan di lapangan. Tapi ini kan nggak terjadi. Ya bahkan warga sendiri, rakyat sendiri melihat saudaranya sesama rakyat akhirnya gercep menolong kan. Nah ini saya pikir Prabowo harus memperhatikan ini, karena kalau tidak itu akan berbalik kepada dirinya sebagai seorang presiden yang bisa jadi akan dibenci rakyat, ya, dianggap memang tidak empati kepada rakyatnya. Dan yang lebih parahnya lagi, dalam situasi yang bencana seperti ini, tiba-tiba ada anak buahnya, ya, Kapolri yang memunculkan peraturan polisi nomor 10 yang kelihatan sangat membangkang secara terbuka kepada MK sebagai Mahkamah Konstitusi, lembaga tertinggi di negara ini. Nah ini kan yang tambah membuat rakyat jadi maunya apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi ada apa di Republik ini ya? Betul. Siapa penguasa di Republik ini? Benar. Sebenarnya Jangan-jangan siapa penguasa di kan apalagi ada ya kita sudah tahu bahwa ada isu tentang KGB kan, Iya. komunis gaya baru, ya, jaringan PKI bawah tanah yang dahulu kalah. Kita nggak tahu. Nah, apakah ini menjadi satu bukti Iya. ketika ada seorang Kapolri melakukan perlawanan terbuka kepada presiden dan kepada lembaga tinggi negara yang bertentangan isi peraturannya. Nah ini kan menunjukkan sebenarnya apa nih? Apa memang mau terjadi sesuatu ya, pengambil alihan kekuasaan ya, dengan cara-cara yang seperti itu dan merasa sudah siap ada backup di belakangnya? Kan kita nggak tahu. Oke, kalau polisi ngambil alih, apa tindakan kita nih? Ya rakyat nggak ada lain, harus membela dirinya, harus mudah-mudahan kata siapa almarhum ya Jenderal Purnawirawan TNI Bapak Wijoyo Siono, mantan Danjen Kopassus ke-6, mengatakan ketika menjelang pemilu Pilpres 2019 bahwa kita kalau tidak bangkit akan punah. Jadi satu-satunya dua pilihan rakyat Indonesia adalah bangkit atau punah. Nah, kata-kata beliau sebagai seorang ahli militer itu kan harus kita dalamin apa maksudnya dengan kata-kata singkat itu. Ya, ini kan kelihatan fenomena ini indikasi-indikasi menuju arah kekacauan negara ini kan terlihat. Nah mudah-mudahan
Allah memberikan kekuatan kepada rakyat yang masih kekuatannya tercerai-berai, itu bisa semakin bersatu dan membela dirinya sendiri. Karena institusi, baik itu aparat, ya apalagi kabinet, nggak membela, nggak berpihak kepada rakyat. Rakyat mau kepada siapa lagi kalau bukan menyatukan dirinya? Oke, di samping saya ada Pak Laksamana nih. Menurut Pak Laksamana gimana nih? Sebagai mantan jenderal. Terima kasih. Jadi gini, Bang. Akhir-akhir ini kan di medsos kita dengar rame ini, ya nggak? Tuntutan rakyat agar tangkap dan adili Jokowi, majukan Gibran. Gelombang tuntutan tangkap dan adili Jokowi makin membesar. Karena apa? Karena rakyat menilai mungkin tata kelola pemerintahan yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat. Di tengah krisis kepercayaan, kerusakan tata kelola demokrasi, serta memburuknya kondisi sosial, ekonomi, dan hukum, tuntutan pemajulan Gibran, ya karena tidak lagi bisa dipandang sebagai wacana pinggiran, melainkan sebagai ekspresi konstitusional kedaulatan rakyat. Kemudian saya pikir ya pengelolaan etika dan moral konstitusi itu harus diperhatikan. Di sini yang banyak netizen kita lihat di medsos itu berkeliaran suara-suara. Kan kasihan nanti di bawah pemerintahan ini memerosot. Kita akuin kemenangan presiden itu ya karena sejak awal dibayang-bayangi cacat etika berat, khususnya putusan MK Mahkamah Konstitusi yang konstitusional yang syarat konflik kepentingan. Kat nomor 90 itu, ya kan? Itu diungkit terus. Sampai kapan diungkit terus? Haram konstitusi. Ya kan? Ya? Pencemaran konstitusi itu kata Pak. Kata Pak. Ya kan? Putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversi dan syarat kepentingan, ya kan? Ya? Penggunaan kekuasaan negara untuk melanggengkan dinasti politik. Hal ini bertentangan dengan semangat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan elit dan keluarga penguasa. Makanya dinasti terus diributin. Ini kan harus diredam. Bagaimana meredamnya? Ya pemerintah memberi penjelasan. Dengan apa? Dengan memperhatikan kehidupan Kepentingan sosial rakyat. 2. Pengkhianatan terhadap janji politik. Wadah, banyak banget janjinya. Ya, sekarang sebut. Janji berpihak kepada rakyat, memberantas korupsi, dan melanjutkan reformasi justru berubah menjadi pembiaran korupsi sistemik. Akhirnya terjadi bencana. Itu sebetulnya ulah korupsi yang disampaikan bapak-bapak ini tadi. Iya, betul. Ya kan, karena korupsi. Karena tanda tangan. Tanda tangan. Oh, siap bang, ya kan? Nah, ini guru saya nih abang nih. Ya. Jadi pembiaran korupsi sistemik. Kemudian penguatan oligarki ekonomi politik. Oh, iya. Kita pribumi aja nggak ada apa-apanya. Numpang tinggal gitu. Ya kan? Boleh pakai jaket kuning tapi udah hampir punah kita. Cara pikir, daya pikirnya udah hampir lemah ini ya. Kemudian Sisa dunia. pelemahan KPK dan institusi pengawas negara. Rakyat menilai ini sebagai penipuan politik, political fraud, bukan sigmund fraud ya. Ya karena jadi ada 7 kebiasaan manusia. Wah. Ya kan gitu ya. Pertama kalau nggak jujur tuh soal duit. Itu ada teorinya soal duit ya. Ya, namanya 7 habits. Ini saya belajar bapak ini. Dia kan ahli ekonomi. Ya. Ya. Kemudian ketidakmampuan mengelola negara. Contoh, kemarin lagi ada bencana, ada menteri tanya, bagaimana listrik? 93%. Sampai sekarang masih kedap-kedip. Ya kan? Betul nggak? Ini yang nggak benar. Ya kan? Jangan dibohongin rakyat. Kebohongan sistem. Iya. Dari mulai gas, ya nggak? Baru dilantik udah buat geger gas. Itu dimaafkan sama presiden. Yang kedua, oplosan. Ya kan? Ini lumpur mau dioplos sama kayu gelondongan kan? Ini harus hati-hati gitu. Ini istilah baru. Iya. Lumpur dioplos malah. Iya. Rakyat semua ngelihat. Kita mau bohong apa lagi? Ini hebat.
itu baru. Jadi kalau bisa ya karena recovery-nya itu energi. Oke, ya. Ya kan? Setuju. Transportasi, Transportasi. telekomunikasi. Abang kan ibu Listrik. saya, ya itu energi. Begitu hidup listrik, medsos main terus, minta tolong dari seluruh bisa. Ya, jadi bercepat itu. Kemudian indikator kegagalan pemerintah semakin nyata. Krisis pangan dan mahalnya biaya hidup. Nih di tempat bencana nih, lagi susah. Kita kan punya Uang nggak saudara. laku katanya. Hah? Uang nggak laku. Oh, udah nggak laku, cabai aja pada busuk, udah mau dibawa kemana? Abang kan punya punaan di sana. Ya, abang. Punya rumah di sana malah. Aduh, orang Aceh Tamiang ini aduh sedih. Ini istrinya orang Aceh Tamiang. Udah kacau. Ini udah ya anak jame semua nih. Ya bahaya kita. Kemudian konflik agraria dan kerusakan lingkungan masif. Ya ini Komplek agraria. tadi yang aku bilang, kamarnya yang bilang Pak, karena itu pemangku kebijakan ada yang serakah, apalagi angkuh, suka iri, suka dengki, tamak, tanda tangan terus, ya karena akhirnya kerusakan lingkungan. Itu kan Jokowi gitu, Nggak tahu. Yang penting tanda tangan. Saya nggak tahu tuh siapa tuh, taunya manusianya di situ ya. Nah ini kan orangnya Jokowi. Tanya sama pengacara itu nanti, kita nggak tahu lah. Yang penting ini kenyataan, ini di medsos ini, ya kan ya. Penanganan bencana yang lamban dan tidak berkeadilan, ini dari sana ya nggak? Iya. Orang tidak ya kan? Ya, jadi kita perlu kemanusiaan. Jadi sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita melanggar azas-azas kemanusiaan, maka abang termasuk orang yang biadab. Hati-hati abang. Nggak mau dibilang biadab. Kalau udah gitu dah. Itu terserah bang. Ini kan apa yang ngajarin saya? Sekarang Ini statementnya. enggak, Waduh, Pak Jenderal ini bukan ya. gitu. Lanjut. Kemudian erosi demokrasi dan supremasi hukum. Wah, itu yang saya. Ini adalah hukum. Ya itu hukum itu. Ini enggak. Ya kan? Hukum bisa dibeli. Bukan beli. Kayak kacang Memutar goreng. gentar, membela yang kaya. Ini pengacara yang begitu. Beliau nggak? Hah? Beliau nggak? Makanya kita enggak. Jangan ada dibayar, Pak. Jangan ya. Jangan dibayar dia. Tapi temannya siapa tadi? Yang tadi yang dibayar tuh? Jakob. Oh, udah tahu lah itu. Saya gini bang, saya ya, kalau masalah bang begitu, saya pada waktu gelar perkara, Jangan panas dong. Itu aja pada waktu gelar panas. perkara, Ya, boleh. saya ada Pak Boy ya, dari ketua Pradi Bersatu itu, dia kaget melihat saya. Selama ini, terus begitu kita kan langsung berhadapan, dia kaget lihat saya tersamperin. Kok ikut di situ katanya? Katanya timnya Rosario. Oh iya bang, kok saya nggak pernah lihat katanya kan? Iya bang, saya juga mau memperlihatkan, dia juga nggak mau gitu kan. Terus abang, ya aduh, saya udah lama. Kalau saya tahu abang di situ, tahu nih, saya ajak katanya. Dia bilang itu. Terus dia tanya, ada duit, dapat duit nggak di sana? Aduh bang, itu nggak ada. Jangan bang, bilang gitu. Dia tanya begitu. Iya. Pengalaman dulu dong. Yang benar ya bang. Iya bang, menurut saya nggak ada bayar itu. Ini kan hati nurani saya aja yang ini. Dan sudah lama juga tuh. Ini ngebela yang bener nih. Terus saya tanya balik nih, ini bercanda, anak-anak kita udah lama kenal ya. Udah lama, saya tanya, bang, kalau abang gimana bang? Dapat nggak bang? Ya dapat lah. Nah, ini saya urus ini. Tadi saya ngobrol-ngobrol nih sama dosen FISIP dari UNAS, ya kan? Kebetulan TNI juga bagus. Apa bilang? Jadi dia bilang aparat negara kerap digunakan untuk membungkam kritik. Kan banyak di masa sosial ya. Mau teriak-teriak apa ya? Ada. Jadi termul sekarang. Nggak tahu, tapi ya apa? Termul apa sih? Termulia katanya. Ya kan? Ya. Ada, saya kenal Sidul itu. Ada Bang Dul ya? Bang Dul ya. Yang suka di Uibot itu. Ya, itu apa NTV Pak kalau dipecat atau dia apa ya. Dia itu bilang gitu kan ya. Wah, kita kalau udah gitu menggunakan kritik turun itu. Jadi kritik ini berat sebelah gitu. Padahal
ini ustadz saya nih kalau ngajarin bahasa Arab nih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya kan ya? Ya Allah. Jadi Ustaz dua-duanya kalau Enggak, ini bapak ini so, makanya saya belajar sama beliau ya. Jadi tunjukkan yang benar itu benar. yang salah itu salah. Yang salah itu salah. Kalau yang benar kita mudah melaksanakan, kalau yang salah kita mudah menghindar. Ya kan? Saya pernah dibentak tuh sama kalau nggak sidul itu. Itu salah. Kaget juga. Oh ya benar salah ya. Oh siap. Kali gitu ya. Iya. Udah sekarang. Berat. Ya, jadi Udah. ya karena kemudian kriminalisasi oposisi sipil dan aktivis. Ini di medsos saya baca ini, ya nggak ya? Taunya pada waktu 2019 sampai 2000 berapa itu, udahlah. Oh ya itu betul. Tapi kalau sekarang enggak, kita bebas. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo ini kan orangnya demokrasi ya nggak? Tapi kita minta lebih tegas lagi ya dalam Kita minta dia tegas dah. tegas dalam artian ini Terhadap temul-temul yang itu. salah gitu. Ini kan menteri-menteri kan banyak yang lahup-lahup semua ini. Kayak kemarin tuh di medsos itu ada mantan menteri luar negeri Malaysia tegur Mendagri kita ya, malu kita, suruh sekolah lagi apa tuh, nggak enak kita. Belajar budi pekerti. Suruh belajar budi pekerti. Nah itu yang nggak ada pelajarannya di sekolah sekarang. Nggak dihapus. Bukan soal Makanya pelajaran, jadi begitu dia. makanya kudu punya adab. Ini pengacara beradab, guru beradab. Ini juga abang kan udah bagus adab. Kita ini insya Allah kita beradab ya. Amin. Pelihara adab. Ini udah nggak punya adab, nggak beradab, jadi biadab. Repot kita. Kemudian ada nih saya tadi Bang TB titip ancaman terhadap persatuan nasional. Wah, ini yang paling ngeri Pak. Benar tadi tunjukin di medsos kan. Orang Aceh, bangsa Aceh katanya, kami mau merdeka aja. Ini kan bahaya gara-gara bencana. Oleh sebab itu kalau bisa tuntutan bencana nasional apapun namanya kita nggak usah ikutan lah. Tapi segera ini. Iya, jalan betul. Kalau Saya memang setuju itu. mampu. Bagaimana adik abang di sana dari Caci? Waduh. Masih hidup? Nggak, Masih hidup, tapi dia bilang lampu. Oh lampu. Baru hidup 3 hari yang lalu. Bahasa Aceh tadi sampai ini KB minyak panyot. Apa tuh minyak panyot? Minyak lampu, minyak panyot. Habis dia bilang, nggak ada lagi listrik mati. Terus yang terakhir sih Bang Asrul pilih kebijakan Bang Asrul nih. Kebijakan Son yang timpang ketidakadilan sosial dan arogansi kekuasaan telah memperlebar jurang. Ya pusat antar daerah. Nah ini jangan sampai ini bahaya kita Bang, jangan sampai kaya miskin. Nah ini Ustadz saya ngajarin gitu. Kita kalau kaya berbagi kepada yang miskin. Ya kan? Islam begitu. Benar. Si Basit itu, Basit itu kan suka musafir. Si Basit yang bareng sama kita itu. Ya itu. Suka musafir. Jadi harus bensinnya harus diisi. Iya, gitu. Itu yang benar nggak? Waduh berat nih nggak ada apa. Kalau enggak dia terlambat katanya hujan. Yang salahin hujan. Yang kaya lah berbagi lah. Yang penting jangan kaya. Bensin lagi. Kemudian penguasa rakyat kayaknya jauh banget ya kan ya padahal ribut tuh saya dengerin di radio El Sinta food waste sisa makanan ya enggak ya kan tapi ada menteri yang kemarin tuh di medsos multi makanan makan enak saya dapetnya dari si Basit bagian gua di dia nggak kebagian saya mau ingat si Basit aduh ya konsol ya Aku saya kasih bungkus. waduh Terima kasih. ya, kemudian itu gawat juga itu. Jadi kalau bisa jangan sampai ya kan ya dibiarkan kondisi ini. Hal ini dapat memicu disintegrasi sosial dan politik. Betul. Kan medsos ini kan tajam. Dikomporin terus. Pengacara bengong aja udah. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Mau ngapain? Mau belain mana? Terakhir belain mana? Belain ya. Gitu. Enggak. Tuntutan konkret kita nih nyata kita nuntut ya pertama nih tadi saya titipan tuh senior dia bilang ini DPR segera menggunakan hak angket dan hak interpelasi hak menyatakan pendapatnya cepat dengan DPR itu diam cuman ada yang salah ngomong kemarin ya nggak bilang-bilang hina apa Aceh yang Itu DPR itu Dewan Pengusaha Rakyat. nah itu Dewan Pengkhianat Rakyat. oh gitu itu oh ya apa kan senior udah tahu ya ya sisa-sisa umurnya udah Iya. gawat ya udah Terus aja udah. kemudian
Bang Asrul titip nih tadi. MPR memproses pemajulan karena Gibran sesuai UUD 45. Mana berani? Gak benar ya? Nggak berani. Tergantung dia tuh. Ini kan cuma usulan senior tadi ya nggak. Bang itu Sopyan. Audit menyeluruh kebijakan strategis dan proyek nasional. Tuh, Itu audit. udah diakui, udah dilakukan tuh pelan-pelan sama Pobaya. Purbaya. Dia lakukan audit. Audit. Termasuk yang kepala desa itu diaudit karena dia dikasih duit. diprotes, Ya. diprotes dia. Ya, nanti gini dah. Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap elit kekuasaan. Tadi, ya kan? Itu dari dulu slogannya Nggak, gini. begitu. Saya beranggapan bahwa presiden itu adalah lambang negara. Dibayar oleh rakyat. Namanya lambang boleh dong dilihat sama rakyat. Mau ijazahnya, kayak rumahnya, kayak dapurnya sekalian boleh ditanya. Jangan kayak Sidul, saya dilarang. Itu nggak boleh tuh punya. Boleh. Coba, Oh, rahasia tuh katanya. punya Bang Ishak katanya. Oh, itu. Nggak boleh masuk. Boleh masuk. Saya pernah tuh telepon lupa angkat tuh si Basit. Jangan masuk ke situ katanya, itu rumah pejabat. Oh, bukan pejahat ya? Oh, nggak tahu lah. Pejabat sama pejahat beda tipis bang. Oh gitu loh. Ya itu nggak boleh. Oh nggak boleh. Tetap tadi ijazah tadi yang dibilang boleh diperlihatkan karena dia dibayar dari rakyat. Dia lambang negara, lambang kayak Garuda Pancasila. Pertontonkan itu. Sido marah-marahin saya, boleh dipertontonkan. Wah, boleh diperlihatkan kepada publik. Datang pengacara yang satu, udah akhirnya pengacara sama pengacara ribut. Urusan ijazah pengacara heboh, kabar reskrim heboh. Padahal tinggal nunjukin aja. Tanya sama Sidul nanti. Sidul tanya, ya kan? Kemudian pemulihan demokrasi dan kedaulatan rakyat secara substansif. Pemajuan bukan makar. Pemajuan adalah jalan konstitusional ketika kekuasaan menyimpang dari amanat rakyat. Negara tidak boleh dikorbankan demi kekuasaan. Tapi kalau bisa, kekuasaan harus berkorban untuk kepentingan bangsa Dan demi menyelamatkan negaranya. Ini saya dapat titipan tadi dari senior-senior. Demikian Bang. Iya. Terima kasih. Oke. Saya kira Cukup. ya ngobrol-ngobrol kita ini karena makin lama saya lihat udah makin emosi nih. Nah, jadi nanti akhirnya udah nggak jelas dah. Perjuangan kita nggak jelas. Ya, nanti ngomongnya pribadi lagi. Enggak lah. Oke. Ini kan bagus. Terima kasih untuk semuanya yang memperhatikan kita. Kalau bisa koreksi kita kalau kita ada kekurangan. Saya kira sampai di sini, sampai ketemu kembali bersama Ui Wot. Racikan Berita 1.